Kalian mungkin berpikir, buah kan pasti sehat. Tahan dulu, ada buah-buahan yang terlihat segar, manis, dan ramah. Tetapi bagi kita, para pria yang sudah melewati usia emas, terutama di atas 50 atau 60 tahun, buah-buahan ini bisa menjadi sabotase tersembunyi. Mereka tidak hanya mengganggu gula darah, tetapi juga bisa memicu peradangan yang diam-diam menggerogoti vitalitas, stamina, dan bahkan kesehatan jantung kita. Bayangkan saja, energi yang kalian butuhkan untuk bermain dengan cucu atau sekedar jalan pagi mendadak hilang, lemas, dan cepat capek. Ini bukan lagi soal tua, teman-teman. Ini soal pemilihan nutrisi yang salah. Saya akan bongkar tuntas 4 buah yang harus kita waspadai, dan tentu saja 4 pahlawan super yang wajib kalian santap agar tetap prima sampai tua nanti. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini. Jujur saja, memasuki usia paruh baya ke atas ini memang tantangan tersendiri ya. Badan mulai sering protes, lutut agak ngilu, dan yang paling terasa, vitalitas dan stamina tidak sekuat dulu. Tapi tahukah kalian, rahasia untuk tetap gagah perkasa itu seringkali tersembunyi di dapur kita. Bukan suplemen mahal, melainkan dari buah-buahan. Masalahnya, kita sering salah pilih, menganggap semua buah itu sama. Padahal bagi pria lansia, metabolisme kita sudah jauh berbeda. Dan 4 buah yang akan saya sebutkan ini harus kita kurangi atau bahkan kita hindari sama sekali kalau mau hidup tenang dan sehat. Mari kita mulai dengan daftar hitam. Buah pertama yang harus kita waspadai adalah nanas. Saya tahu, nanas itu segar, apalagi kalau dibuat jus saat cuaca panas. Tapi, bagi pria lansia, nanas memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Dan yang lebih penting, kandungan bromelain, enzim, dan tingkat keasamannya bisa sangat membebani perut yang sensitif dan sendi yang sudah meradang. Ingat, saat tua, kita sering mengalami peradangan kronis ringan, dan konsumsi nanas berlebihan justru bisa memperparah nyeri sendi. Lebih parah lagi, jika kalian sedang mengonsumsi obat pengencer darah, nanas bisa berinteraksi loh. Jadi, kalau ingin stamina terjaga, pikir 2 kali sebelum menyantap potongan nanas besar-besaran ya. Yang kedua, dan ini sering jadi favorit saat musim panas, yaitu mangga matang. Aduh, siapa sih yang bisa menolak mangga harum manis yang legit? Tapi, coba deh lihat, mangga matang memiliki indeks glikemik IG yang sangat tinggi. Bagi kalian yang punya riwayat diabetes atau prediabetes, yang mana resiko ini meningkat drastis seiring bertambahnya usia, 1 buah mangga matang bisa memicu lonjakan gula darah yang sangat cepat, seperti roket. Lonjakan gula darah ini bukan hanya berbahaya bagi pankreas, tetapi juga memicu rasa lemas dan kantuk tak tertahankan setelahnya, sehingga vitalitas kita langsung anjlok. Jadi, jika ingin tetap bertenaga sepanjang hari, mangga harus dikonsumsi sangat terbatas. Jangan dijadikan camilan utama. Lalu, buah ketiga yang harus kita batasi adalah semangka. Dengar baik-baik, semangka memang tinggi air dan terlihat menyehatkan. Namun, ia juga mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh, mirip mangga, menyebabkan spike insulin. Tapi ada risiko lain yang lebih spesifik bagi pria lansia, kerja ginjal yang berlebihan. Semangka adalah diuretik alami yang sangat kuat. Bagi sebagian pria tua yang mungkin sudah memiliki fungsi ginjal yang sedikit menurun, mengonsumsi semangka dalam jumlah besar secara cepat bisa membebani ginjal untuk memproses cairan dan elektrolit secara mendadak. Jika ginjal kita harus bekerja terlalu keras, itu bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan organ vital ini. Padahal ginjal berperan besar dalam mengatur tekanan darah dan energi kita. Dan buah keempat di daftar yang perlu kita hindari adalah anggur. Kenapa anggur? Padahal ukurannya kecil. Masalahnya ada 2. Pertama, anggur, terutama yang non-organik, adalah salah satu buah yang paling banyak terpapar residu pestisida. Di usia kita, kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi racun sudah menurun drastis. Akumulasi pestisida ini bisa memicu stres oksidatif dan peradangan, yang merupakan akar masalah dari berbagai penyakit kronis pada lansia. Kedua, anggur memiliki konsentrasi fruktosa yang sangat tinggi dalam volume yang kecil. Jika kita makan anggur tanpa batas, fruktosa berlebihan ini akan langsung diproses oleh hati, berpotensi meningkatkan lemak darah dan mengganggu kesehatan kardiovaskular. Nah, setelah kita tahu apa yang harus kita hindari, jangan panik teman-teman. Hidup sehat itu bukan tentang larangan, tapi tentang penggantian yang cerdas. Sekarang saatnya kita beralih ke kabar baik, yaitu 4 buah ajaib yang justru harus kita peluk erat-erat, yang terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan vitalitas pria lansia, menjaga jantung, dan mengoptimalkan fungsi otak. Siap untuk rahasia awet muda ala dapur?
Buah super pertama adalah keluarga beri, khususnya blueberry dan strawberry. Jangan lihat ukurannya yang kecil, kandungan antioksidannya, terutama flavonoid, sangat luar biasa. Bagi pria lansia, beri-berian ini adalah makanan otak nomor 1. Mereka membantu melindungi sel-sel syaraf dari kerusakan akibat usia, yang berarti daya ingat dan fokus kita tetap tajam. Selain itu, antioksidan yang kuat ini juga berperan besar dalam mengurangi peradangan sistemik, membantu pembuluh darah tetap elastis, dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, yang tentu saja sangat krusial untuk menjaga stamina dan vitalitas. Lanjut ke buah kedua yang wajib kita makan, yaitu delima atau pomegranate. Ini adalah senjata rahasia untuk kesehatan jantung dan prostat pria lansia. Delima dikenal karena kemampuannya meningkatkan produksi nitrat oksida dalam tubuh. Nitrat oksida ini ibaratnya pelebar jalan bagi pembuluh darah kita, membuat aliran darah menjadi lancar jaya. Aliran darah yang baik berarti jantung bekerja lebih efisien dan energi pun optimal. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa delima memiliki senyawa yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker prostat. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang wajib kalian masukkan ke daftar belanja mingguan. Buah ketiga yang mungkin terlihat biasa, tetapi kekuatannya luar biasa. Pisang. Saya tahu banyak yang takut pisang karena dianggap tinggi gula, tapi tunggu dulu. Pisang, terutama yang tidak terlalu matang, memiliki indeks glikemik yang sedang dan kandungan serat yang sangat baik untuk pencernaan. Keunggulan utama pisang bagi pria lansia adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Kalium ini sangat vital untuk mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Bagi kita yang rentan terhadap kram otot atau kelelahan setelah beraktivitas ringan, mengonsumsi pisang secara teratur dapat membantu menjaga fungsi otot dan jantung tetap kuat. Dan yang terakhir, buah keempat yang sangat disarankan untuk menjaga vitalitas pria lansia adalah apel. Apel sering diremehkan, padahal ia adalah gudang serat larut, pektin, dan antioksidan quercetin. Pektin sangat membantu dalam menjaga kesehatan usus dan mengatur kadar kolesterol jahat, LDL, yang merupakan risiko utama penyakit jantung pada usia senja. Sementara itu, quercetin adalah antiinflamasi alami yang membantu melawan peradangan kronis yang saya sebutkan tadi. Apel adalah camilan sempurna, rendah kalori, mengenyangkan, dan mudah dicerna, asalkan dimakan bersama kulitnya, setelah dicuci bersih tentu saja. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah punya panduan lengkap. 4 buah yang harus diwaspadai karena berpotensi mengganggu kesehatan metabolik dan ginjal kita, yaitu nanas, mangga, semangka, dan anggur. Dan 4 jagoan yang harus kita konsumsi rutin untuk menjaga stamina dan vitalitas, yaitu beri-berian, delima, pisang, dan apel. Ini bukan soal menghindari kesenangan, tapi soal memprioritaskan fungsi tubuh kita. Ingat, tubuh kita di usia ini sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Kita tidak bisa lagi sembarangan memasukkan bahan bakar. Memilih buah yang tepat adalah cara kita menghargai dan merawat tubuh agar tetap berfungsi optimal. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta yang membutuhkan kehadiran kita. Penting untuk ditekankan, selalu perhatikan porsi. Meskipun buah-buah super itu baik, jangan sampai berlebihan. Misalnya 1 genggam beri sehari sudah cukup, atau 1 buah delima bisa dibagi menjadi beberapa hari. Kunci dari vitalitas lansia adalah konsistensi dan keseimbangan, bukan konsumsi berlebihan. Coba deh mulai besok, ganti kebiasaan ngemil mangga manis dengan mengonsumsi apel atau pisang. Rasakan perubahannya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Kalian akan merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, energi di pagi hari akan terasa lebih stabil, tidak naik turun seperti roller coaster. Perubahan kecil dalam diet, seperti mengganti jenis buah yang kita makan, bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kualitas hidup. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk merasa lemas dan sakit-sakitan. Kita bisa tetap aktif, energik, dan menikmati setiap momen bersama keluarga. Ini bukan hanya tentang panjang umur, teman-teman. Ini tentang menikmati hidup yang panjang dengan kualitas yang tinggi. Bayangkan, kalian bisa tetap berjalan jauh, memancing, atau bahkan berkebun tanpa cepat merasa kelelahan. Itu adalah makna sejati dari vitalitas di usia senja. Pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian memilih buah yang memberikan kesenangan sesaat, namun berpotensi memicu masalah kesehatan kronis, atau memilih buah yang mungkin rasanya lebih bersahaja, tetapi memberikan manfaat jangka panjang untuk menjaga jantung, otak, dan stamina kalian tetap prima?
Saya ingin dengar cerita kalian. Apakah kalian terkejut dengan daftar buah yang harus dihindari ini? Atau adakah buah lain yang kalian rasakan justru membuat badan jadi lebih bertenaga setelah usia 50? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Ingat selalu, informasi ini bersifat edukatif dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Jika kalian memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau sedang menjalani pengobatan, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan drastis pada pola makan kalian. Kesehatan kalian adalah yang utama. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kalian merasa informasi ini berguna, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan informasi ini, dan yang paling penting, subscribe agar kalian tidak ketinggalan tips-tips vitalitas lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat selalu!